Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizul Farizal. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar manajemen. Judulnya aktualisasi dan peran fungsi manajemen pengarahan dalam suatu organisasi. Sebelum masuk ke inti materi, ada baiknya kita mengetahui pengertian pengarahan dan manajemen pengarahan serta fungsi manajemen pengarahan. Pengarahan atau direction adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Menurut Kamus Kompetensi, pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain untuk mengikuti keinginannya. Sedangkan menurut dasar-dasar manajemen, pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan kualitas. Menurut SARS atau Disclaimer dalam Wadandiyana 2010, pengarahan merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu atau perintah resmi seseorang pemimpin kepada bawahannya berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Pengarahan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan kegiatan mengarah semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif secara efisien agar terwujudnya tujuan dari perusahaan, karyawan bahkan masyarakat. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpinan untuk menggerakkan, membimbing, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Pengarahan ini dapat dilaksanakan secara persuasif atau bujukan dan instruksi, tergantung cara mana yang paling efektif. Melakukan orientasi tentang tugas yang akan dilakukan, memberikan petunjuk umum dan khusus, delegasi wewenang dan memotivasi. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan untuk membuat atau mendapatkan para bawahan atau anggota untuk melakukan apa yang diinginkan oleh kita sebagai pemimpin. Proses pengarahan itu meliputi suatu pemberian motivasi dan perintah-perintah kepada para anggota atau bawahan yang dilaksanakan perintah-perintah pemimpin tersebut. Pengarahan adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Dikenal sebagai leading, directing, motivating, atau actuating. Para pengarahan memiliki beberapa karakteristik. 1. Persuasive function, yaitu pengarahan diterima pada berbagai level organisasi setiap manajer. Fungsi actuating lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan non-manusia pada pelaksanaan tugas. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Setiap sumber daya manusia harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran, keahlian, dan kompetensi masing-masing sumber daya manusia untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Setiap sumber daya manusia harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran, keahlian, dan kompetensi masing-masing sumber daya manusia untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Pengarahan dalam sebuah organisasi sangatlah penting untuk menentukan apakah berjalan atau tidaknya rencana-rencana yang telah dibuat oleh pihak manajemen. Dengan demikian, perencanaan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Perencanaan adalah
fungsi manajemen yang pertama dan terpenting. Jika perencanaan tanpa adanya sebuah pelaksanaan, maka semua hal yang dilakukan akan sulit untuk mencapai tujuan, bahkan bisa menjadi sia-sia. Dengan cara ini, perhatian semua manajer akan terfokus pada pencapaian tujuan mereka. Ini akan membuat pencapaian target penjual menjadi suatu kepastian. Setiap perusahaan atau organisasi harus mempunyai perencanaan, karena selain mengejar keuntungan besar, juga menghindari kerugian agar perusahaan dapat berkembang dengan pesat. Maka dari itu, pihak manajemen harus benar-benar matang melakukan berbagai cara agar para anggota mau untuk mencapai sasaran organisasi sesuai dengan rencana-rencana yang ada. Dampak yang dihasilkan apabila fungsi pengarahan tidak berjalan dengan baik. Yang terjadi jika fungsi pengarahan tidak berjalan dengan baik adalah tujuan perusahaan tidak akan bisa dicapai, karena hanya dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baiklah, maka tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Fungsi pengarahan dalam manajemen merupakan salah satu fungsi yang dapat diperlukan, karena fungsi ini memberikan bimbingan, arahan atau petunjuk pada anggota lainnya untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Dalam fungsi pengarahan ini juga terkait dengan hal kepemimpinan dan motivasi. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena ada unsur yang saling mendukung, di mana dalam mengarahkan dapat dilakukan oleh seorang manajemen atau seorang pemimpin yang dapat bertanggung jawab, dan untuk menghasilkan pengarahan yang maksimal, seorang manajemen atau pemimpin harus mampu memotivasi bawahannya untuk melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan dan menghasilkan hasil yang optimal. Sekian tugas dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.